kalau saudara dan saya menemukan ada gereja yang menolak untuk masuk ke dalam kampus, maka gereja ini sementara mengambil tindakan yang unbiblical dan melawan Allah. Mahasiswa yang mengerti kebenaran pasti mengasihi gereja. Tidak mungkin tidak. Menghalangi orang pergi ke gereja, ini adalah orang yang tidak mengerti kebenaran. Shalom. Hari ini kita akan berbincang-bincang dan berdiskusi tentang topik gereja dan pelayanan kampus. Ada dua paradigma. Gereja harus melayani kampus, harus melayani mahasiswa. Tetapi paradigma yang lain mengatakan gereja dilarang masuk ke dalam kampus. Hari ini kita bersyukur, saya akan berbincang-bincang dengan seorang hamba Tuhan, yaitu Pendeta Yohanes Putratama Kamuri. Beliau concern di dalam pelayanan mahasiswa, selain beliau menjadi juga gembala sidang di Gereja Reform Injili Indonesia. Ada beberapa pelayanan yang sedang dikembangkan saat ini. Yang pertama, kita bisa melihat adanya Reform Evangelical Bible Study di kota Depok. Lalu yang kedua, kita juga bisa melihat perkembangan pelayanan mahasiswa, yaitu dari Reform Evangelical Student Center yang di Cikarang, dan akhir-akhir ini juga dikembangkan di Makassar. Dan ke depan ada sebuah rencana, yaitu pelayanan mahasiswa di kota Bogor. Kita akan sapa terlebih dahulu Pendeta Tama. Halo Pak Tama. Halo Pak Prana. Ya, apa kabar Pak? Puji Tuhan, kabar baik. Wah, puji Tuhan. Wah, kita akan berbincang-bincang Pak ya, ini tentang gereja dan juga pelayanan kampus yang lumayan cukup diperdebatkan ini. Ya. Apakah boleh masuk kampus atau tidak, seperti itu. Ya, saya akan langsung bertanya saja Pak, mengapa gereja itu harus setia di dalam pelayanannya untuk menjangkau kampus, melayani mahasiswa? Karena masuk ke dalam kampus adalah panggilan Allah sekaligus perintah daripada firman Allah. Jadi bagi saya gereja memang harus masuk ke dalam kampus untuk sesuai dengan kehendak Allah yang difirmankan di dalam firman. Sebaliknya, kalau saudara dan saya menemukan ada gereja yang menolak untuk masuk ke dalam kampus, maka gereja ini sementara mengambil tindakan yang unbiblical dan melawan Allah. Sementara itu mereka yang melarang gereja untuk masuk ke dalam kampus, mereka sementara digerakkan oleh spirit yang unbiblical dan melawan firman Tuhan. Jadi mau tidak mau, gereja tidak boleh dilarang masuk ke dalam pelayanan kampus. Wah, tadi Pak Tama sempat mengatakan hal yang sangat krusial ini. Gereja tidak masuk kampus itu tidak alkitabiah. Itu bagaimana itu Pak? Begini, kita harus mulai dengan apa yang disebut sebagai amanat agung. Amanat agung itu adalah amanat yang diberikan oleh Tuhan Yesus sebelum dia naik ke sorga. Perintahnya sederhana, atau sebelum kita mulai dari perintah saya bisa bilang begini. Perintah amanat agung adalah perintah yang diberikan kepada murid-murid. Artinya seluruh murid pada masa itu harus pergi dan kemudian memberitakan Injil kemanapun dia mau. Tapi jangan lupa bahwa itu adalah murid-murid yang ada berasal dari Yerusalem. Artinya ini adalah mewakili seluruh gereja satu hal, tetapi itu adalah gereja lokal yang ada di Yerusalem. Gereja lokal Yerusalem inilah yang menjadi cikal bakal orang-orang yang harus menjalankan perintah, memberitakan Injil mulai dari Yerusalem, Yudea, Samaria sampai ke ujung-ujung bumi. Jadi seluruh gereja harus memberitakan Injil, termasuk di dalamnya adalah gereja lokal. Pergi kemana? Yerusalem, Samaria sampai kepada ujung-ujung bumi. Itu berarti tidak ada tempat yang tidak boleh tidak dimasuki oleh gereja. Gereja harus masuk ke semua ruang yang ada di dalam dunia ini untuk memberitakan Injil. Pertanyaannya sederhana. Kalau dia bilang pergi sampai ke ujung bumi, kampus ada di mana? Kampus ada di bumi atau di mana? Kalau kampus ada di bumi, kampus tidak menjadi pengecualian. Gereja harus masuk ke dalam kampus. Saya pikir ini adalah spirit yang sangat-sangat biblikal. Dan kita tidak boleh melawan itu. Wah, jika demikian ya, artinya jika di sebuah kota ada satu gereja, gereja tersebut harus juga menjangkau kampus di kota tersebut juga, Pak. Pelayanan mahasiswa seringkali dilihat sebagai pelayanan yang bisa dikatakan rugi kalau kita bicara mengenai proyek. Begitu saudara dan saya melayani mahasiswa, ada mahasiswa yang menerima keselamatan, lalu kemudian setelah dia lulus, dia pergi, gereja nggak dapat apa-apa. Tetapi bukan satu gereja, biasanya satu kota ada banyak gereja. Semua gereja ini harus berjuang asal ajarannya benar untuk masuk ke dalam kampus. Kenapa? Karena semua mahasiswa yang datang ke kampus adalah domba Kristus. Tuhan Yesus memberi perintah kepada Simon Petrus, gembalakanlah domba-dombaku.
Tidak ada pengecualian domba tertentu. Semua domba harus digembalakan. Termasuk di dalamnya adalah mahasiswa yang datang dari berbagai macam denominasi. Semua gereja boleh masuk ke sana dan kemudian melayani domba-dombanya. Lalu kemudian mengutus mereka kembali ke dalam gereja mereka masing-masing. Tetapi gereja memang harus melayani itu. Yang kedua, mahasiswa datang dari manapun. Ketika mereka ada di kampus, mereka punya kebutuhan. Pertama, kebutuhan untuk diinjili. Gereja harus menginjili. Mungkin ada yang bilang, oh sudah ada para church melakukan itu. Tetapi gereja juga harus melakukannya. Kalau tidak, gereja sementara menyangkali panggilannya. Yang kedua, orang-orang yang menerima Injil adalah orang-orang yang katanya harus dibaptis. Para church tidak membaptis. Gereja membaptis, ini clear. Tetapi yang saya mau katakan sekarang adalah ketika Tuhan Yesus bilang baptislah mereka, kata baptis bagi gereja mula-mula memiliki dua makna. Pertama, baptis berarti bersekutu dengan Kristus di dalam kematian dan kebangkitan. Tapi yang kedua, baptis berarti bersekutu dengan gereja. Jadi itu confessional belief ya. Jadi itu bukan hanya sekedar convictional belief, tetapi itu confessional belief, sesuatu yang diakui dan kemudian menjadi public confession. Saya adalah orang yang bersekutu dengan Kristus sekarang. Saya juga bersekutu dengan gereja lokal di mana saya dibaptis. Artinya perintah itu mengandaikan orang yang diinjili harus dibawa ke dalam gereja. Jadi aneh kalau ada orang bilang kami menginjili mahasiswa tapi tidak bawa ke dalam gereja. Ya tidak harus GRII, tetapi dia harus ada di dalam gereja. Maka gereja harus masuk dan mencari mereka. Lalu berikut, ajarkanlah mereka segala sesuatu yang kau ajarkan kepadamu. Gereja kalau punya doktrin benar, gereja kalau mengerti kebenaran, dia harus pergi mencari mahasiswa, bawa ke dalam gereja dan mengajar mereka. Ini adalah tugas gereja. Tugas yang diamanatkan kepada gereja yang sama sekali tidak boleh dihalangi. Pertanyaannya, kalau ada lembaga-lembaga yang melarang gereja masuk dalam kampus, dia layani berapa? Sekarang saya sampaikan perhitungan saya saja. Di Universitas Indonesia setiap tahunnya 1.200 sampai dengan 1.500 mahasiswa. Kristen saja. Kristen saja. Berapa banyak mahasiswa yang dilayani di dalam persekutuan-persekutuan kampus? 1.500? Kalaupun 1.500 ada 4 angkatan, masih ada kira-kira 2.000 sampai 3.000 yang tidak terlayani. Jadi kalau kita hanya berharap pada 1 atau 2 lembaga, tidak bisa. Semua gereja harus masuk agar semua domba Kristus terlayani. Itu pun belum tentu mahasiswa yang bergabung dengan persekutuan-persekutuan mereka ya. Saya kira masih ada mahasiswa yang terhilang di situ. Yang terhilang bisa jadi lebih banyak. Saya bukan hanya melayani di Depok, saya melayani di Cikarang. Di Cikarang itu Presiden University misalnya, mahasiswa Kristen 300. 300 kali 3 tahun atau 4 tahun itu berapa? 1.200. Berapa yang ke gereja? Berapa yang ikut persekutuan di dalam kampus? Lebih banyak yang tidak ada, lebih banyak yang hilang. Kami melakukan penginjilan pribadi. Lebih banyak berjumpa dengan orang Kristen yang tidak bergereja selama 2-3 tahun. Jadi omong kosong bahwa gereja tidak boleh masuk ke dalam kampus. Justru itu ya, artinya gereja itu kalau tidak masuk kampus, ia menyangkali panggilannya, ia menelantarkan domba-domba itu, domba-domba muda, generasi Kristen. Karena di dalam 1 Yohanes pasal 1 ayat 1, gereja adalah ibu. Ibu yang mengasihi anak-anaknya. Dan yang kedua, jangan lupa, semua orang Kristen harus mengajar atau harus mengajak gereja, mahasiswa untuk hadir dalam gereja dan mengasihi gereja. Baca baik-baik 1 Yohanes 1 ayat 1. Bukan aku saja, kata Yohanes, yang mengasihi engkau gereja sebagai ibu. Tetapi semua orang yang mengerti kebenaran mengasihi engkau. Jadi kalau kita mengerti kebenaran, kita harus mengajar mahasiswa untuk mengasihi gereja. Mahasiswa yang mengerti kebenaran pasti mengasihi gereja. Tidak mungkin tidak. Menghalangi orang pergi ke gereja, ini adalah orang yang tidak mengerti kebenaran. Lembaga yang melakukan itu adalah lembaga yang tidak mengerti kebenaran. Dia paling tidak layak melayani mahasiswa karena dia tidak mengerti kebenaran. Jadi ini adalah sebuah pertarungan yang sangat serius. Gereja adalah ibu yang ketika mahasiswa datang, jemaat datang, mereka mendewasakan. Mahasiswa itu butuh orang tua. Gereja adalah ibu untuk mendewasakan mereka. Di gereja ada orang tua yang bisa didorong untuk menjadi orang tua bagi para mahasiswa yang meninggalkan keluarga mereka. Jadi gereja adalah sebuah institusi yang Tuhan taruh di mana-mana. Lembaga-lembaga pelayanan itu tidak selalu ada di mana-mana. Lembaga pelayanan yang hari ini saya lihat di Depok, itu tidak ada pelayanannya di Cikarang. Jadi kalau harus dia yang melakukan, kasihan mahasiswa. Jadi paradigma ini harus dibongkar. Paradigma ini memang harus ditinggalkan. Artinya tidak bisa satu lembaga saja gitu ya. Dan tidak bisa juga satu gereja, artinya kan bersama-sama, berjuang bersama-sama untuk menyelamatkan generasi muda, yaitu mahasiswa ini sendiri ya. Satu gereja tidak bisa melakukan pelayanan mahasiswa sendirian. Satu lembaga tidak bisa melakukan pelayanan sendirian. Seluruh gereja yang memahami kebenaran harus bekerja sama untuk melayani mahasiswa. Gereja harus bekerja sama dengan
lembaga-lembaga pelayanan mahasiswa untuk kemudian melayani mahasiswa. Mereka tidak bisa berdiri sendiri-sendiri. Oleh karena itu, maka mereka harus melakukannya. Tetapi mesti ingat, bagi saya gereja adalah sebuah lembaga yang sangat tepat. Kenapa? Pelayanan mahasiswa itu bukan hanya sekedar pelayanan spiritual. Pelayanan mahasiswa adalah pelayanan yang bersifat integratif. Bagaimana itu, Pak? Integratif? Pelayanan integratif artinya betul, kita datang dan menolong mahasiswa memahami imannya. Tapi jangan lupa, mahasiswa belajar ilmu yang berbeda-beda. Ada belajar ekonomi, ada belajar kedokteran, ada belajar filsafat, macam-macam. Kalau hanya ada satu orang atau satu lembaga yang kemudian datang dan melayani, latar belakang orang itu seperti apa untuk melengkapi mahasiswa. Tetapi, jika Anda datang ke gereja, di gereja Anda akan menemukan orang tua datang dari berbagai macam latar belakang. Pendeta, dia memiliki latar belakang teologi. Tapi ada orang tua yang merupakan ekonom, ada orang tua yang merupakan politisi. Wajah mahasiswa diperkaya dari setiap sudut pandang. Ini adalah pelayanan yang sifatnya integratif. Jadi menolak gereja sama dengan menolak kesempatan bagi mahasiswa untuk diperkaya melalui integrasi kehidupan spiritual dan juga kekayaan keilmuan yang dia punya. Jadi kalau mau cari kekayaan di dalam gereja. Jadi mahasiswa yang memisahkan gereja itu ya mereka tidak dapat kelimpahan itu ya. Karena saya pikir juga mahasiswa perlu mendapatkan kacamata yang benar gitu sebagai seorang mahasiswa. Itu sebabnya nanti di dalam tradisi gereja, meskipun ini adalah sebuah tradisi, ya tidak ada yang bisa hidup tanpa tradisi. Tradisi gereja mula-mula ketika bapak-bapak gereja masih dekat sekali dengan gereja mula-mula, mereka selalu mengeluarkan kalimat ini. Anda tidak pernah memiliki Allah sebagai Bapa jika tidak pernah memiliki gereja sebagai ibu. Jadi gereja itu harus ada, gereja harus didatangi. Kenapa? Kelimpahan, pendewasaan, bahkan disiplin. Seperti seorang ibu mendisiplinkan anak-anaknya. Pemuda belajar didisiplinkan di mana? Juga di dalam gereja. Apakah lembaga pelayanan tidak melakukannya? Lembaga pelayanan juga melakukannya. Tetapi ingat, lembaga pelayanan harusnya setelah dia melayani, dia mengarahkan ke gereja. Gereja apapun itu. Ya, misalnya saya ada pelayanan di sebuah lembaga pelayanan mahasiswa. Pasti saya mengakar di gereja tertentu dong. Maka saya nggak ada salahnya setelah saya melayani mahasiswa, menginjili dia bertumbuh, saya ajak dia pergi ke gereja di mana saya beribadah. Jadi ini adalah pelayanan yang berkelanjutan sebenarnya antara para church dengan church. Kalau dia tidak ada keberlanjutan, dia hanya dia bukan para church. Tapi Pak, sebelum kita masuk ke bentuk-bentuk seperti apa sih sebenarnya pelayanan secara khusus ke mahasiswa, saya mungkin mengajukan pertanyaan, Pak. Kan ke gereja bisa nanti, setelah kerja misalnya. Ya, jadi mahasiswa ya fokus saja lah jadi mahasiswa, lalu ya cukup bertumbuh kerohanian di para church misalnya, nggak perlu seperti itu. Nah, nanti bisa waktu kerja. Apa urgensinya, Pak? Tuhan Yesus tidak pernah mengatakan bahwa dia mendirikan organisasi yang lain. Dia bilang, aku akan mendirikan gerejaku. Banyak orang bilang, wah gereja itu adalah gereja yang universal, yang didirikan oleh Kristus. Tepat, gereja yang didirikan oleh Kristus adalah gereja yang universal. Oh gereja ini adalah gereja yang tanpa tembok. Betul, gereja tanpa tembok itu adalah gereja. Tapi jangan lupa, di dalam Alkitab, kata gereja lebih banyak dipakai untuk gereja lokal. Di dalam gereja lokal ada penatua yang mengerti firman. Di dalam gereja ada diaken yang melayani dan seterusnya. Sehingga tempat yang paling tepat yang tidak boleh diabaikan adalah gereja. Jadi kalau dikatakan, oh enggak apa-apa, nanti saja. Nanti kapan? Kapan itu nanti? Kalau Anda sudah tidak terbiasa beribadah dari sekarang, menikmati persekutuan dengan gereja dari sekarang, satu saat Anda akan makin tidak menikmati itu. Ingat, perlawanan kepada Allah itu makin lama makin dibiarkan, makin Anda menikmati dan makin sulit untuk kembali. Dosa mainnya kan kayak begitu. Jadi jangan harap kalau kita menunda-nunda akan datang kesempatan itu ya. Bisa saja dia akan terhilang gitu. Iya. Kalau tidak dicari dan tidak dibawa kembali, justru mereka menjadi orang-orang yang terhilang. Di dalam perumpamaan anak yang hilang misalnya. Dalam perumpamaan anak yang hilang, setelah dia pergi jauh, dia harus dibawa kembali ke rumah bapaknya. Dia bukan dibawa ke tetangga bapaknya. Dia harus balik ke rumah bapaknya. Banyak orang bilang itu sorga saja. Betul, sorga. Tetapi hari ini, sorga, kerajaan Allah itu memakai gereja sebagai tempat di mana orang muda, orang dewasa, bahkan anak-anak itu dididik dan dibina dengan baik. Gereja tidak bisa diabaikan begitu saja, termasuk gereja lokal. Ingat baik-baik Pak Prana, gereja lokal tidak pernah bisa disingkirkan begitu saja. Oke, kalau begitu Pak, peran gereja dalam pelayanan kampus itu bentuk pelayanan seperti apa saja yang gereja harusnya berikan? Oke, kalau tanya bentuknya yang pertama, gereja mesti masuk ke dalam kampus. Masuk dulu Pak ya? Masuk. Saya tidak masuk ke dalam kampus mendirikan GRI. Tetapi saya personal masuk ke kampus. Saya mendorong orang tua saya masuk ke dalam kampus. Saya mendorong mahasiswa yang ada di gereja ini masuk ke dalam kampus. Melakukan apa? Pertama, penginjilan.
Injil itu harus didengarkan oleh orang Kristen maupun orang yang bukan Kristen. Yang kedua, ya setelah mereka menginjili, tadi saya bilang ada perintah Tuhan Yesus. Pergi berarti memberitakan Injil. Membaptis berarti bukan hanya sekedar membaptiskan mereka karena urusan tidak dibaptis pun mereka pada akhirnya bisa tetap menikmati keselamatan. Tetapi istilah baptisan selain tadi saya bilang menikmati baptisan berarti menikmati dua persekutuan. Pertama, persekutuan spiritual dengan Kristus. Yang kedua, persekutuan yang kelihatan dengan tubuh Kristus. Di mana? Di gereja. Maka pemuda saya harus pergi memberitakan Injil. Lalu ajak orang-orang itu yang menerima Injil ke gereja. Ke gereja saya tentu saja. Tapi kalau memang dia sudah punya gereja yang lain, silakan pergi ke sana. Didorong untuk pergi ke gereja yang lain. Lalu kemudian harus masuk ke gereja. Kenapa? Karena gereja harus mengajar. Reps yang ada di Depok. Resk yang ada di Cikarang. Atau yang juga sementara berjalan di Makassar. Ya itu bagian daripada mengajar. Kenapa? Apakah semua yang masuk ke dalam gereja itu memiliki pengajaran yang solid? Tidak juga, ada yang bilang tidak penting mengajar. Kalau nanti kita masuk dalam diskusi atau bahkan episode lanjutnya, saudara akan lihat bahwa lembaga pelayanan yang lemah pengajarannya nggak layak masuk kampus. Karena mereka sementara berhadapan dengan mahasiswa yang belajar dengan sangat keras. Oke Pak, kita jelas tahu ya, kan ada perintah, ajarlah itu. Tapi saya mau akan bertanya gitu, seberapa penting itu sih pengajaran sehingga harus diberikan, selain itu alasannya yaitu perintah Tuhan gitu. Apa dampaknya nih dengan mahasiswa yang diajarkan oleh kebenaran firman Tuhan, kebenaran doktrin gitu juga. Meskipun jemaat atau orang mahasiswa itu masih muda, mereka punya tanggung jawab untuk pertama memahami apa yang mereka imani. Jadi beriman itu satu hal, tapi kita harus bertanya, beriman kepada siapa? Apa yang kamu imani? Ini yang harus dipertanggungjawabkan. Maka Petrus bilang, bersiap sedialah untuk mempertanggungjawabkan imanmu kalau ada orang yang tanya. Mengajar adalah bagian daripada mempersiapkan pemuda untuk memberikan jawaban atas pertanyaan-pertanyaan tersebut. Mengajar membuat mahasiswa itu lebih solid di dalam memahami apa yang disebut sebagai imannya dia. Ketika dia diserang, dia digoncang imannya, dia bisa bertahan. Dan sekarang saya mau ingatkan, atau mungkin satu ayat sederhana lah ya. Saya kira ini ayat yang sangat penting ketika saudara mau lihat Ibrani pasal yang ke-5. Gak harus baca semua, nanti kita punya waktu habis. Tetapi saya kira Ibrani pasal yang ke-5, saya mulai dengan ayat yang 11. Saudara perhatikan hal ini. Tentang hal itu banyak yang harus kami katakan, tetapi sukar dijelaskan. Sekali ya, ada banyak yang mau diajarkan, tapi sukar dijelaskan. Kenapa? Karena kamu lamban dalam hal mendengar. Lalu dia bilang, kenapa? Sebab sekalipun ditinjau dari sudut waktu, seharusnya sudah mengajar. Kamu tuh harusnya sudah jadi pengajar, harusnya kamu tuh sudah melayani. Tetapi kamu masih perlu diajar lagi asas-asas pokok dari penyataan Allah. Artinya orang-orang ini harusnya sudah mengajar tapi nggak bisa mengajar. Nggak diizinkan mengajar. Kenapa? Karena tidak mengerti asas-asas pokok yang datang dari wahyu. Nah sekarang ada dua berarti dalam ayat 12. Pertama yang harus dipelajari adalah wahyu. Hari ini kita bilang firman Allah, Alkitab. Tapi yang kedua, ada asas-asas pokok yang dibangun dari wahyu. Hari ini kita sebut itu sebagai doktrin. Dua hal ini harus diajarkan. Supaya mereka solid, lalu kemudian mereka cukup untuk kemudian masuk ke dalam pelayanan. Tanpa itu mereka nggak bisa melayani. Yang paling berbahaya adalah pemuda yang melayani tapi nggak mengerti ajaran yang benar, lalu menyesatkan kawannya. Yang paling mengerikan adalah lembaga pelayanan masuk ke dalam kampus melayani mahasiswa, tidak mengerti firman, tidak mengerti doktrin, dia pikir dia ngajar doktrin, padahal dia sementara mengajarkan sesuatu yang salah. Dan itu berbahaya. Maka gereja harus masuk ke sana mengajarkan apa yang disebut sebagai kebenaran. Jadi pengajaran yang diberikan gereja gitu ya, atau harusnya juga lembaga-lembaga yang masuk ke kampus itu harus jelas ajarannya apa? Ajaran harus jelas, ajarannya harus solid. Memang ini berat. Makanya banyak pemimpin lembaga, bahkan pelayanan yang datang dari lembaga-lembaga tertentu atau dari gereja-gereja tertentu itu malas. Kenapa? Bagi saya mereka pemalas. Kenapa? Karena mereka tidak mau belajar. Penulis kitab Ibrani mengatakan, kamu tidak bertumbuh dengan susu, kamu bertumbuh dengan makanan keras. Belajar Alkitab mendalam, belajar doktrin, itu makanan keras. Supaya mahasiswa dewasa dan pengajar menjadi dewasa. Yang menjadi sulit saat ini adalah ya pengajar malas, mahasiswa malas. Dan yang paling bahaya kan pengajarnya malas. Lalu kemudian bilang, jangan ajar yang sulit-sulit kepada mahasiswa. Bukan, itu berarti dia sementara meneruskan kemalasannya kepada mahasiswa. Wah ini kan kita sering melihat ya, yang penting ya ada persekutuan, ikut, ya kebersamaan. Yang penting ada
firman Tuhan yang dibagikan, tapi harus jelas juga apa gitu kan. Kalau hanya sekedar persekutuan nyanyi-nyanyi, di Lapo tempatnya orang Batak ada. Jadi mahasiswa pergi ke sini. Di Lapo itu mereka mulai dengan nyanyi lagu rohani loh. Ya sudah cukup ikut yang pagi. Firmannya Kemudian selesai. Firmannya dikit-dikit saja. Iya. Tapi yang membedakan sebuah persekutuan adalah Kisah Para Rasul pasal 2, Kisah Rasul pasal 4. Itu tidak ada persekutuan gereja lebih ideal dari itu. Saudara perhatikan. Mereka bersekutu bersama-sama, tapi ada satu kalimat. Duduk di bawah kaki para rasul. Untuk apa? Untuk belajar kebenaran. Jadi persekutuan yang benar bukan hanya sekedar kumpul-kumpul. Karena kalau kumpul-kumpul itu di mana-mana ada. Tapi kumpul belajar firman Allah secara mendalam, menghidupinya, maka itu persekutuan. Kemudian ada yang nanti bilang, oh percuma itu belajar doktrin, belajar firman dengan ketat, tapi tidak melakukannya. Itu anomali. Karena biasanya orang-orang seperti yang ngomong begitu tidak baca Kisah Para Rasul pasal 17 ayat 10 sampai 11. Justru karena menyelidiki firman dengan mendalam, Allah menjadikan mereka baik hati. Kalau mau mahasiswa kita baik hati, kalau mau mahasiswa itu orang-orang jadi orang lembut hati, ajar dia dengan makanan keras. Makanan keras melembutkan hati. Itu bukan kata saya, itu kata Lukas di dalam Kisah Para Rasul pasal yang ke-17. Artinya pengajaran yang mendalam akan firman Tuhan, pengajaran dengan doktrin yang solid, itu berdampak sangat panjang. Sangat panjang. Makin dalam firman yang diberikan, makin luas hati. Makin keras makanan yang diberikan, makin lembut hati. Itu jelas. Kisah Para Rasul yang bilang, bukan Tama yang bilang, bukan teologi reform yang bilang. Perlawanan ini datang dari satu, setan. Dia mau bikin mahasiswa keras hati. Dia mau bikin mahasiswa hatinya sempit. Maka dia pakai orang-orang yang katanya pengajar, tetapi mereka mengajarkan sesuatu yang bertentangan dengan apa yang tertulis dalam kitab suci. Itulah mengapa makanya gereja harus mendobrak kekerasan hati. Saya berjuang untuk mengubah paradigma ini, karena paradigma ini telah menghancurkan gereja dan orang muda terlalu lama. Kita harus hancurkan itu. Kita harus lawan itu. Tapi apakah ini berarti kita tidak boleh bekerja sama? Kita harus bekerja sama dengan semua gereja yang benar. Kita harus bekerja sama dengan semua lembaga pelayanan yang melakukan penginjilan, yang memberitakan Injil dan mengajar dengan setia. Tetapi kita juga punya kewajiban untuk melawan semua lembaga pelayanan yang melarang gereja atau bahkan melarang lembaga pelayanan lain selain dia masuk dan melayani kampus. Kita harus lawan mereka. Dan kalau tanya ke saya, apakah kamu akan lawan? Saya pasti lawan. Jadi itu memang benar-benar ada Pak ya, paradigma yang gereja ditolak. Bukan ada, bukan hanya ada. Tetapi itu adalah paradigma paling dominan hari ini. Kalau saya sudah ada dalam kampus ini, gereja tidak boleh masuk, lembaga pelayanan yang lain tidak boleh masuk. Padahal, coba cari berapa banyak kampus yang secara institusional mengatakan lembaga A adalah lembaga yang membawahi pelayanan mahasiswa di tempat ini. Kalaupun ada, saudara tidak akan menemukan itu mayoritas. Saya tidak tahu bagaimana dengan UI, tapi saya mengajar agama di situ. Saya tahu tidak ada satu lembaga yang UI itu mengeluarkan surat secara resmi mengatakan dialah lembaga yang melayani mahasiswa. Tapi ada PO di situ. Ada persekutuan mahasiswa. Persekutuan mahasiswa itu dibawahi oleh siapa? Kalau itu diwadahi ya UI yang mewadahi. UI tidak pernah menunjuk lembaga manapun untuk kemudian mewadahi itu. Sama Presiden University dan yang lain. Saya kira hanya ada beberapa kampus yang melakukan itu. Umumnya tidak ada. Jadi kampus bukan milik siapapun. Kalau ada milik siapa ya, selain pendiri, milik Kristus. Dunia ini adalah milik Kristus. Ya, lembaga pendidikan juga ya milik Kristus ya. Tidak ada dunia, tidak ada dimensi yang tidak dimiliki oleh Kristus. Ya. Justru artinya gereja, lembaga-lembaga pelayanan para church itu bekerja sama untuk bersama-sama juga dengan persekutuan yang secara resmi ada di bawah lembaga kampus itu sendiri ya, maksudnya bukan dari luar gitu ya. Gini, saya berbicara seperti ini kesannya anti para church, tapi pembicaraan saya yang seperti ini itu karena saya menemukan para church menjadi anti denominasi. Sebenarnya yang harus terjadi adalah kita bekerja sama. Mari kita berpikir secara rasional. Idealnya semua pelayan yang ada di dalam para church, semua pelayan yang melayani di dalam lembaga-lembaga pelayanan mahasiswa pasti mengakar di sebuah gereja. Artinya dia tidak bisa terpisah dengan gereja. Kenapa ketika dia masuk ke dalam kampus dia memisahkan mahasiswa dari gereja? Itu adalah sesuatu yang tidak boleh terjadi. Jadi kita bisa langsung lihat ada relasi sangat dalam, sangat intim antara pelayan-pelayan kampus dengan gereja. Yang kedua, gereja itu harusnya memberikan dukungan kepada pelayanan kampus. Kenapa? Karena tadi saya bilang tidak ada gereja yang bisa melayani seluruh mahasiswa di dalam satu kampus. Tidak mungkin itu.
Kalau saya melayani 10%, 10% yang lain mestinya dilayani oleh gereja yang lain atau lembaga-lembaga pelayanan yang lain. Tapi sombong sekali kalau ada satu lembaga pelayanan bilang semua mahasiswa di dalam satu kampus ini adalah umatnya saya. Kok lebih mirip gereja dia? Dan tidak mungkin dia bisa melayani semua itu. Maka kerjasama itu penting. Jadi itu bentuk semacam arogansi, Pak ya? Sangat arogan. Misalnya ya, saya kasih, apakah ada lembaga pelayanan yang sekaligus mengerjakan tiga-tiga ini? Penginjilan, pengembalaan, dan kemudian pengajaran. Ada lembaga pelayanan yang punya keunikan membina persekutuan setelah mahasiswa diinjili. Tapi saya tahu ada lembaga pelayanan yang dari satu pintu ke pintu yang lain, door to door, penginjilan, melakukan penginjilan. Tapi dia tidak bikin persekutuan. Maka ada baiknya setelah dia injili kan ada yang melayani. Kemudian kalau ada gereja di situ, ya memang gereja layak untuk kemudian menerima dan membina orang-orang itu. Gereja masuk ke dalam kampus, wajar-wajar saja. Pelayanan mana yang kemudian, kalaupun ada lembaga yang mengkhususkan diri untuk melakukan penginjilan, dia tidak bisa menginjili semua mahasiswa dalam satu kampus. Tidak bisa. Tidak mungkin itu. Berapa sih staf satu ini ya, dibanding dengan anggota gereja kalau kita mau jujur ya. Satu lembaga pelayanan, stafnya berapa dia taruh di situ? 100. 100 dalam satu hari melayani berapa orang? Dibanding dengan seluruh mahasiswa. Rasionya itu nggak masuk akal lah. Dan hati-hati, setiap lembaga pelayanan atau setiap individu yang melarang gereja masuk ke dalam kampus, mereka sementara bertentangan dengan ini. Tadi saya bilang begini, fakta pelayanan kampus adalah jumlah mahasiswa itu terlalu banyak. Ini yang disebut Tuhan Yesus secara di dalam Alkitab, tuaian banyak, pekerja sedikit. Kenapa pekerja yang sudah sedikit ini dibikin makin sedikit? Harusnya Tuhan Yesus bilang tuaian banyak, pekerja sedikit. Berdoa supaya makin banyak pekerja. Kenyataan hari ini adalah yang saudara dan saya temukan adalah gereja sempit hati, lembaga pelayanan mahasiswa sempit hati, sehingga tuaian banyak, pekerja makin dibikin sedikit. Makanya saya bilang unbiblical ini. Ini janggal. Artinya tadi sempat disinggung juga tentang anti denominasi. Berarti itu juga sempit ya hatinya. Oh ya, sangat sempit. Anti denominasi, interdenominasi itu begini. Interdenominasi itu mengandaikan semua denominasi ada. Makanya pelayan gereja, pelayan kampus itu pasti datang dari denominasi tertentu. Kecuali dia datang dari gereja setan. Maka dia tidak masuk di dalam denominasi. Tapi kalau dia datang dari satu gereja, dia pasti datang dari denominasi tertentu masuk ke dalam kampus, dan ini disebut sebagai interdenominasi. Mahasiswa yang dilayani juga datang dari berbagai gereja, itu disebut sebagai interdenominasi. Nah, kalau mahasiswa datang dari berbagai gereja, kenapa ada gereja yang dilarang untuk masuk ke situ? Anti denominasi. Kalau dia bilang interdenominasi berarti tidak boleh ada gereja masuk ke situ, pelayan yang mengakar dalam gereja itu juga nggak boleh masuk ke situ. Saya pendeta. Ada yang bilang, oh pendeta nggak boleh masuk kampus. Oh, saya pendeta GRI memang. Saya bukan pendetanya gereja yang lain. Tetapi itu tidak berarti saya tidak boleh masuk kampus. Karena, kenapa? Pak Prana, sejak pertama kali saya dipanggil oleh Tuhan, saya tahu persis. Saya dipanggil untuk melayani pemuda dan mahasiswa. Lalu apakah setelah saya punya panggilan cukup clear dari Tuhan untuk melayani pemuda dan mahasiswa, dan sekarang saya mengembalakan jemaat, saya harus meninggalkan panggilan Tuhan ini? Kalau saya meninggalkan ini karena ada individu, ada organisasi yang membuat stigma gereja tidak boleh masuk pelayanan, pendeta tidak boleh masuk ke dalam kampus, itu saya harus, siapa yang menjadi Tuhannya saya? Allah yang panggil saya melayani pemuda, mahasiswa, dan jemaat, atau lembaga pelayanan dan pemimpin-pemimpin lembaga pelayanan itu? Saya akan tunduk kepada Tuhannya saya, dan mereka akan apa yang saya lakukan, saya lawan mereka lah. Setan aja bisa kita lawan, kenapa yang ini tidak bisa? Jadi jika demikian, kalau Pak Tama sendiri kan mendapatkan satu gerakan gitu ya, visi gitu ya, untuk masuk kampus, ya siapa yang bisa ini kalau ya, melawan visi gitu. Datang daripada Tuhan, Ya, setan pun nggak boleh larang. Kalau gini ya, kalau visi datang dari Tuhan, seharusnya orang yang bersama dengan Tuhan mendukung visi itu. Cuman setan yang lawan itu, maka kita harus lawan. Sebaliknya, semua yang berusaha melawan visi yang sedemikian, mereka ada di belakang dari setan yang berusaha melawan itu. Sehingga saya rasa saya tidak akan peduli siapapun itu. Oke Pak, tapi ada juga kekhawatiran mungkin ya dari mahasiswa-mahasiswa di dalam persekutuan gitu. Wah, ini gereja ini mengajarkan doktrin yang salah. Seolah-olah gereja yang lain tuh sama persis seperti itu. Biasanya ini lahir dari generalisasi. Dan secara filosofis, generalisasi biasanya lahir dari kemalasan.
Kemalasan untuk belajar, kemalasan untuk melakukan apa yang disebut sebagai analisis. Jadi saya kira kita mesti singkirkan cara pikir yang sedemikian. Apakah ada juga ini Pak, bentuk satu kekhawatiran gitu? Wah, nanti kalau misalnya ada satu lembaga atau gereja masuk kampus dan sudah ada juga lembaga yang sudah established gitu ya, mereka akan kehilangan. Saya rasa ini kesempitan hati. Dia kehilangan apa? Itu asumsi ya. Misalnya, kalau saya masuk ke UI lalu ada 3.000 mahasiswa Kristen. Lalu kemudian dia mengklaim, oh mahasiswa UI itu jemaatnya saya. Kartu anggotanya mana bos? Itu satu. Yang kedua, mahasiswa ini datang dari berbagai denominasi. Sehingga kalau dia datang dari berbagai denominasi, dia adalah jemaat gereja itu. Sehingga tidak ada orang yang bisa klaim itu. Klaim itu. Yang kedua, ingat bahwa kampus adalah ruang publik. Siapapun boleh masuk ke sana. Siapapun boleh berdiskusi di sana. Kita bukan sekedar berdakwah, kita berdiskusi mengenai iman. Sehingga saya kira tidak ada masalah. Pelarangan-pelarangan ini juga seringkali datang dari semacam semangat ekumenis yang salah. Oikumene itu berarti rumah bersama. Sekali lagi, oikumene itu rumah bersama. Jadi jangan menjadikan kampus sebagai rumah bagi organisasi tertentu. Itu tidak oikumenis. Oikumenis berarti ini adalah rumah bersama. Tetapi oikumenis tidak boleh kebablasan sampai saking kita oikumenis tidak ada kritik. Kita kan seringkali bilang, oh kalau ada gereja banyak masuk ke sini nanti apalagi yang model kayak reform, itu ada perdebatan. Lah Yesus aja berdebat kok. Nanti saya kira segmen berikut kita boleh ngobrol mengenai hal ini. Perdebatan di dalam kampus itu boleh atau enggak. Perdebatan itu kalau mau ditiadakan, cuman tenang itu cuma di kuburan. Di mana-mana ada. Sekali lagi, banyak pemimpin gereja dan banyak pemimpin organisasi itu pemalas belajar, pemalas mengajar. Mereka tuh hanya mau datang lalu kemudian sekedar khotbah, tapi khotbahnya pun kita bisa ukur seperti apa itu. Jadi bukan hanya ya yang penting kamu mencintai Tuhan, lalu masalah-masalah mencintai Tuhan pergumulan. dengan segenap hati, dengan segenap akal budi. Ingat baik-baik, ada satu kata yang sama terus-menerus setiap kali Yesus pakai kata itu, mencintai dengan segenap akal budi. Maka orang Kristen nggak boleh bodoh. Pendidik Kristen tidak boleh bodoh. Dan itu penting bagi mahasiswa ya, saya kira. Mahasiswa adalah kaum intelektual. Kaum intelektual itu bukan hanya sekedar orang yang belajar segala macam ilmu dan kebetulan beragama Kristen. Tetapi orang yang belajar segala macam bidang ilmu, punya kedalaman pemahaman teologi sehingga bisa melakukan integrasi. Ini yang disebut sebagai intelektual Kristen. Kalau dia hanya beragama Kristen, kemudian belajar ilmunya dia mendalam, tidak tahu imannya dia, itu bukan intelektual Kristen. Itu kaum intelektual kebetulan beragama Kristen. Tapi kalau dia intelektual Kristen, dia paham ilmunya dengan dalam, dia paham teologi dengan dalam, sehingga dia bisa lakukan integrasi. Berkat ada itu kalau integrasi. Misalnya ya, saya lebih suka sebut intelektual Kristen itu karena intelektual Kristen itu adalah mereka yang paham ilmu, paham agama, lalu kemudian bisa mempertanggungjawabkan iman. Misalnya, di dalam konteks kita sekarang itu ada John Lennox, bukan John Lennon ya. John Lennox, ya. John Lennox, dia seorang profesor matematika. Dia adalah orang yang bisa menjawab orang-orang macam Richard Dawkins dan seterusnya. Kenapa? Karena dia mengerti ilmu dan dia memahami imannya. Hari ini, saudara dan saya akan menemukan banyak pemimpin gereja dan juga pemimpin organisasi yang katanya mau melayani mahasiswa. Paham iman aja nggak cukup kok. Kalaupun dia paham iman, dia tidak paham ilmu. Kalaupun dia paham iman dan ilmu, terlalu sempit karena di satu bidang saja. Makanya saya bilang gereja itu akan memperkaya dengan menghadirkan banyak orang yang paham ilmu dan paham iman. Jadi jangan mengecilkan peran gereja di dalam kampus. Gereja mesti masuk dan gereja tidak bisa dihentikan. Kalau ada yang mau menghentikan itu, ya terserah ya. Tetapi saya pasti akan masuk dan saya tidak akan membiarkan diri saya dihentikan selama saya masih hidup. Ya, mungkin pertanyaan terakhir nih Pak. Ya. Kalau paradigma ini terus-menerus berkembang gitu ya, gereja dilarang masuk kampus, gereja dilarang masuk kampus, gereja dilarang masuk kampus. Itu apakah juga berdampak sampai jangka panjang kepada si mahasiswa itu? Sangat panjang, karena dia akan merasa bahwa gereja ada ruang yang tidak boleh dimasuki oleh gereja. Sekali lagi, itu berarti di dalam dunia ini ada ruang yang tidak boleh dimasuki oleh gereja. Kita makin bisa mengerti sekarang. Ada mahasiswa yang habis rajin di dalam persekutuan mahasiswa, tetapi di dalam pelayanan gerejawi tidak ada. Sehingga saudara mesti sadar bahwa sekarang ini, gini, yang bicara ini kepada saya adalah sejumlah alumni juga, yang mengeluh. Kenapa? Dulu dia pengurus,
Dulu dia rajin, tetapi setelah dia kerja, dia tidak ada. Ada namanya persekutuan alumni. Saya mau tanya, berapa banyak anggota persekutuan alumni? Dan berapa banyak yang dulu pelayanan dan sekarang hilang? Ada banyak yang cukup banyak yang hilang. Kenapa? Karena dia memang dari dulu sudah diajar berjarak dari gereja. Sehingga ini adalah dampak jangka panjang yang sangat mengerikan. Yang kedua, ini mengajar orang untuk tidak menghargai gereja. Gereja itu didirikan oleh Kristus dengan darahnya yang mahal. Mungkin saudara bilang, wah itu gereja yang secara individual, gereja universal. Jangan lupa. Gereja individual, gereja lokal itu gereja individual itu dipersekutukan dengan Kristus supaya bisa bersekutu dengan gereja lokal. Dan sekali lagi, kata gereja paling banyak dalam perjanjian baru itu untuk gereja lokal. Kepada gereja yang ada di Efesus, kepada gereja yang ada di Kolose, bukan kepada gereja yang ada di sorga. Enggak, ngomong langsung gereja lokal. Di sini, dia ngomong di satu tempat. Kepada ibu yang aku kasihi dan yang dikasihi oleh orang-orang yang mengerti kebenaran, itu ngomong gereja lokal. Kok aneh ya, Rasul Yohanes, Rasul kasih itu mengasihi gereja. Lalu ada orang yang kemudian berusaha memisahkan yang lain dari gereja. Saya mau tanya, dia cinta kebenaran atau tidak? Dia datang dari mana? Oke, jika demikian, saya pikir semua orang Kristen ini harus memiliki pengertian tentang gereja dengan benar. Mahasiswa juga harus memiliki pengertian gereja dengan benar. Termasuk juga siapapun yang melayani mahasiswa juga harus punya pengertian gereja yang benar. Ya, mau tidak mau, itu sudah tidak ada lagi, sudah tidak ada pilihan bagi saudara dan saya untuk memahami gereja dengan benar. Karena pengertian terhadap gereja yang benar menentukan kita mengasihi gereja, kita menentukan sampai sejauh mana gereja akan melayani. Kesalahan pemikiran tentang gereja inilah yang membatasi orang, yang membuat orang membatasi gereja untuk masuk ke berbagai bidang. Saya kira ini diskusi pertama, Pak Prana. Tapi di dalam diskusi berikut, saya kira ada beberapa isu yang nanti kita bisa angkat lagi. Ada terlalu banyak isu yang melawan, tapi paling enggak kita sudah bisa percakapan awal mengenai hal ini. Mungkin beberapa orang akan marah, tetapi ini perspektif yang baru yang saya mau tawarkan. Sehingga jangan cepat-cepat marah karena masih ada beberapa episode yang mungkin menenangkan hati Anda atau membuat Anda semakin marah. Karena kebenaran harus dinyatakan, Pak. Kebenaran itu menyakiti, melukai, tetapi kalau seandainya tidak ada luka untuk memotong kanker itu, tidak ada kesembuhan. Oke, Pak. Ya, mungkin ada semacam closing statement, Pak, bagi para pendengar. Untuk episode pertama ini saya cuma mau bilang kira-kira demikian. Gereja didirikan oleh Kristus, lalu diutus kemanapun. Tidak ada ruang yang tidak dapat dimasuki. Bahkan dikatakan kunci kerajaan surga dipercayakan kepadanya. Apa yang diikat di dunia, terikat di surga. Apa yang dilepaskan di dunia, terlepas di surga. Gereja punya otoritas yang begitu luar biasa besar, dipercayakan oleh Allah kepadanya. Maka dengan otoritas itu seharusnya gereja bisa pergi kemanapun untuk mengikat yang harus diikat. Supaya terikat di bumi dan di surga. Dia harus pergi ke kampus untuk mengikat yang harus diikat. Dia harus pergi ke kampus untuk melepaskan yang harus dilepaskan. Ini adalah perintah yang sangat-sangat biblikal. Oleh sebab itu siapapun yang melarang gereja untuk melaksanakan otoritas ini, dia mengambil sikap yang bersifat unbiblikal dan dia digerakkan oleh spirit yang bersifat unbiblikal. Saya mau tutup ini dengan satu hal. Saya mengajak siapapun yang tidak menyetujui diskusi ini untuk masuk ke dalam diskusi lebih lanjut. Saya ada di GRI Depok, ada di GRI Cikarang. Saya menantikan diskusi itu. Tuhan memberkati. Ya, baik Pak Tama. Terima kasih sekali untuk bincang-bincang dan diskusinya. Kita akan berjumpa di seri-seri selanjutnya. Tentunya masih dengan Pak Tama dan juga dengan saya. Kita akan membahas isu-isu lain terkait dengan pelayanan gereja dan juga kampus. Kiranya Tuhan memberkati kita semua.